Halo teman-teman semuanya. Setelah hampir 7 tahun HR-V mengaspal di Indonesia dan menguasai pasar medium SUV, akhirnya Honda menggebrak pasarnya dengan meluncurkan 4 varian sekaligus dari HR-V. Ada yang varian S, varian E, SE, dan yang paling tingginya ada di varian RS, dan itu harganya hampir menyentuh 500 juta. Tapi nanti akan kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah tipe yang kedua terendah. Nih, tipe E. Harganya ini sekitar 380 jutaan. Atau lebih mahal sedikit 15 juta dibanding versi terendah, dan lebih murah sekitar 20 juta dibanding varian yang di atasnya. Buat tahu detailnya langsung aja kita bahas satu persatu. Kalau ngomongin eksteriornya, kita mulai dari yang depan dulu ya. Ini tuh berubah total desainnya, dan kalau dulu itu Honda cenderung ke arah sporty, tapi sekarang itu bahasa desainnya berubah ya. Jadi lebih ke arah minimalis dan futuristik. Kita lihat dari paling ketara ada di grillnya nih. Grillnya dia menganut kayak sewarna body, dan ini kalau misalnya dilihat dari jauh, ini kayaknya bisa disangka mobil listrik gitu ya. Tapi ini keren sih, ini jadi memberikan tampilannya makin clean dan makin futuristik. Udah gitu kita lihat di bagian lampunya, dia sekarang jadi makin pipih, dan ini full LED. Mulai dari DRL-nya, sampai lampu dekat, lampu jauh, sampai sein-nya pun juga LED. Tapi dia belum sekuensial ya, kayak tipe-tipe di atasnya. Jadi dia tuh kalau misalnya dinyalain sein-nya, dia akan menggantikan lampu DRL-nya ini. Dan di tipe yang E ini belum mendapatkan fog lamp. Jadi di sini belum ada fog lamp-nya. Sementara tipe di atasnya ini udah ada. Dan ini gue suka nih. Desain kap mesinnya juga dia kelihatan rata, jadi clean. Nggak banyak lekukan-lekukan yang aneh-aneh. Bagian sampingnya nggak kalah menarik nih dibanding bagian depannya. Dia tuh sekarang punya atap yang sedikit lebih landai dibandingin yang dulu. Jadi ala-ala coupe gitu ya, apalagi ditambah ini nih, handle pintunya yang dari dulu tetap dipertahanin ada di sini. Jadi seakan-akan dia nggak punya handle pintu. Kelihatan kayak 2 pintu aja gitu ya, kanan kiri. Kacanya juga sekarang jadi lebih pipih. Terus kita lihat velgnya nih. Nah, ini sebenarnya desainnya nggak terlalu menarik ya. Dia pakai velg 17 inci. Ini velg 17 inci itu velg terkecilnya di HR-V sekarang, karena di tipe atasnya udah pakai yang 18 inci semua. Tapi karena dia warnanya gunmetal, dia pakai warna gunmetal yang gelap, jadi lebih kelihatan keren gitu. Nah, lanjut kita ke bagian belakang. Desain kaca belakangnya juga jadi lebih landai dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan agak tegak ya, sekarang jadi lebih landai. Ini jadi kelihatan kayak Porsche gitu ya, apalagi lampunya LED yang memanjang dari ujung sampai ujung nih, bener-bener menyatu dari ujung. Dan ini nih, desainnya tuh dia punya desain ala-ala 3D Matrix gitu. Jadi ini bener-bener kelihatan keren banget. Kita lihat bagasinya, dia belum power tailgate, tapi nggak apa-apa, emang di kelasnya dia belum pada pakai semua. Seperti biasa nih, HR-V dari dulu terkenal dengan bagasinya yang luas, dan itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Cuma emang secara tinggi, karena dia atapnya lebih landai dan ini kacanya juga lebih landai, jadi mungkin kapasitas tinggi bagasinya nggak seluas yang dulu, tapi secara kanan kirinya luasnya tetap sama. Ini di bawah tetap ada ban serep full size. Dan ini kalau kita majuin,
Dia tuh bener-bener luas dan rata sampai depan. Jadi kita kalau lagi bawa barang-barang yang berat itu langsung dorong aja bisa sampai ke depan. Kepraktisan yang di bagian bagasi ini tetap berlanjut di bagian tengah. Jadi kalau misalkan kita mau bawa barang yang tinggi gitu, misalkan bawa pot atau bawa tanaman atau bawa lemari gitu, di bagian tengah itu masih bisa dibikin lebih rendah. Nah, sini. Jadi ini kalian kalau bawa barang-barang yang cukup tinggi, ini lumayan dalam nih. Jadi dari sini sampai sini sekitar 1,5 meter lebih. Ini keren banget ya untuk di mobil sekecil ini. Kepraktisannya benar-benar luar biasa. Yes. Nah, ngomongin soal mesinnya, dia masih pakai kapasitas yang sama-sama 1500 cc, sama kayak pendahulunya. Tapi sebenarnya dia itu beda mesin, karena yang dulu itu masih SOHC, sekarang udah pakai DOHC. Makanya dari segi output tenaganya pun juga sedikit berbeda. Sekarang itu tenaganya 121 PS dan torsinya 145 Nm. Disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Abis ini kita langsung lihat bagian interiornya. Sebelum kita masuk ke interiornya, nah ini kuncinya nih, gue pengen ngasih lihat kuncinya dulu. Dan ternyata di sini udah ada remote engine start. Jadi kita bisa nyalain mesinnya meskipun kita belum masuk ke mobilnya. Terus ada fitur yang satu lagi yang juga nggak kalah keren. Jadi kalau misalnya kita keluar dari mobil, kita tinggalin mobilnya, dia udah otomatis kunci. Jadi nggak bakal kelupaan untuk kunci mobil. Di sini kita langsung masuk. Di bagian interiornya, ini gue suka banget nih dari Honda. Dia tuh bener-bener ngasih improvement yang maksimal banget. Pertama kita dari segi kualitas interiornya dulu ya. Ini banyak pemakaian bahan empuk nih, meskipun ini bukan soft touch ya, ini kayak dilapis kulit gitu, tapi seenggaknya bahannya bagus gitu. Meskipun di sini masih plastik keras, tapi kualitas materialnya jauh dibandingin yang sebelumnya. Sini kasih material empuk, di sini juga dikasih material empuk. Bahkan sampai ke bagian samping kanan kiri ini juga dikasih material empuk. Setirnya juga udah dikasih kulit, dan ini nih yang paling gue suka. Handle pintunya sekarang udah bahannya metal. Ini detail-detail kecil yang bikin mobil kerasa jauh lebih premium dibanding sebelumnya. Termasuk di bagian knop-knop AC. Kalau yang sebelumnya ini kan AC-nya digital semuanya dengan panel sentuh gitu. Nah, kalau gue jujur lebih suka yang model knop putar gini. Karena selain ngasih kesan yang lebih premium, dan ini juga lebih gampang operasinya. Jadi misalnya kita lagi jalan gitu ya, tanpa kita ngeliat pun juga kita masih bisa ngatur-ngatur AC. Jadi selain menimbulkan kesan premium, dengan knop putar gini juga jadi lebih aman. Nah, terus di pengaturan AC yang samping, ini yang di kanan maupun yang di kiri, di sini juga bisa diubah-ubah nih. Jadi kalau mau dapetin semburan AC yang lebih merata, ini kita bisa klik yang paling atas nih. Nah, nanti keluarnya ke sini, jadi nggak langsung kena ke muka atau ke badan. Jadi dia lebih merata gitu ya ke kabin. Sementara kalau misalnya siang-siang gitu ya, lagi panas-panasnya, mau dapet langsung spot ke muka atau ke badan, nah kita tinggal pilih ke sini. Atau mau matiin ketika lagi dingin, ya ini kita bisa matiin seluruhnya ke sini. Jadi menariknya di seluruh line up Honda HR-V sekarang ini semuanya udah mengadopsi Honda Sensing. Jadi bener-bener canggih banget. Termasuk yang paling canggihnya di Honda Sensing adalah adanya fitur Adaptive Cruise Control. Jadi ini mobil bener-bener semi otonomous nih. Jadi meskipun di kemacetan, cruise controlnya udah bekerja dari kecepatan 0. Jadi kita di kemacetan pun nggak perlu lagi namanya neken gas atau rem. Jadi dia udah bener-bener ngikutin dengan mobil di depannya. Nah, di sini meskipun belum dikasih drive mode, tapi ada tombol untuk eco-nya. Di bawahnya di sini. Nah, ini ada fitur baru juga nih. Ada hill descent control. Jadi kalau di turunan kita nggak perlu tekan rem, mobil udah akan crawling dengan sendirinya. Terus di sini remnya juga udah pakai electronic parking brake, plus ada brake hold-nya. Ini sih sama kayak yang versi dulunya juga kayak gitu. Ini laci-laci penyimpannya. Di sini belum ada wireless charging, tapi cukup banyak nih ternyata laci-laci penyimpanannya nih. Ada di sini, di atas,
Bagian tengah ini juga cukup luas. Sini ada 2 cup holder. Dan ini juga udah dilapis karet, jadi biar nggak bunyi-bunyi. Cuma sayangnya ini nggak bisa dimajuin ya, jadi nggak bisa untuk armrest. Ini posisinya cukup jauh. Ini sayang banget sih. Nah, untuk dari segi audionya nih, dia udah ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Selain dapat Honda Sensing, sistem keselamatannya juga di sini masih cukup lengkap ya. Airbagnya ada 4 di depan, 2 driver, passenger, sama yang di samping ada 2 nih, kanan kiri jok. Ada vehicle stability control juga, ada ABS, EBD, itu lengkap jadi fitur standar. Transmisinya udah ada pakai pedal shift. Di sini kita langsung pindah ke bagian belakang. Yuk. Di baris keduanya ini dia tuh tetap sama yang sebelumnya. Tetap ini ruang kakinya luas banget. Dan ini juga masih bisa ke dalam lagi nih. Masih dapat ruang kaki segini. Joknya pun meskipun belum kulit 100%, jadi ini kombinasi antara fabric dan kulit. Tapi di sini lekukan joknya tuh enak banget. Nah, ini tinggi saya 170 cm dan ini meskipun atapnya sekarang semakin pipih ya, semakin rendah, tapi ini masih cukup sekitar 2 jari nih, masih belum mentok lah. Dan ini headrest juga cuma sampai sini, nggak bisa dinaikin lagi. Ini posisi sandarannya juga udah fix ya, nggak bisa disenderin. Sini masih dapat handrest, tapi sayangnya dia nggak bisa ngunci gini ya, jadi dia jatuh posisinya nggak setara sama yang di pintu. Ini kalau misalnya bisa dibuat ngunci segini gitu ya, ini masih lebih enak. Nah, di sini ini posisinya nggak enak nih, karena dia bener-bener ada gundukan yang lumayan tinggi di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita duduk di bagian tengah, padahal ini disediakan headrest nih. Jadi emang sebenarnya bisa untuk 3 orang di belakang, tapi yang bagian tengah sayangnya ini aneh banget posisinya. Kepala ini pas disenderin ini mentok ke atap, dan ini sama sekali nggak bisa kena ke headrest. Apalagi yang tingginya di atas saya ya. Bagian sini udah ada AC double blower, dan di bawah sini ada slot USB kanan dan kiri. Terus di sini juga udah ISOFIX nih di 2 bangku kanan kiri. Seat belt juga udah ada 3. Ini letaknya di atas nih. Jadi gimana menurut teman-teman soal HR-V tipe E yang harganya 380 juta ini? Apa kerasa nanggung? Karena dengan nambah 20 juta lagi, kalian bisa dapat tipe yang di atasnya. Itu udah dapat panoramik, dapat velg 18 inci, serta fitur-fitur canggih lainnya. Silahkan komentar di kolom komentar di bawah, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mobil 123.com